Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Sebelumnya saya memohon maaf kepada teman-teman semua karena beberapa bulan ini saya tidak sempat mengupdate video saya di channel ini karena beberapa kesibukan. Jadi insya Allah di awal tahun ini kita akan coba belajar kembali sharing mengenai ilmu di dunia pemrograman, khususnya web dan mobile. Kali ini kita akan coba berbagi kembali, saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana sih cara CRUD di Laravel 10 namun menggunakan kita kombinasikan dengan inersia React.js ya. Teman-teman bisa teman-teman lihat di sini di layar videonya. Kita akan coba membuat satu buah tabel sederhana, satu buah tabel yang mana terdapat ada proses tampil datanya, simpan, update, dan hapus, beserta pencarian dan pagination. Namun kita akan menggunakan namanya inersia React. Saya lihat teknologi inersia yang ada di Laravel ini sangat banyak dipakai untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web karena sifatnya itu server-side rendering, atau kita bisa membuat aplikasi SPA tanpa memanfaatkan API. Biasanya kita membuat atau menggunakan sebuah bahasa React atau Vue, itu biasanya kita membuat API ya di sisi servernya. Namun dengan menggunakan inersia ini kita lebih gampang membuat aplikasi SPA, single page application, dengan mudah tanpa membuat API. Baik teman-teman, untuk materi mengenai inersia itu teorinya bisa teman-teman searching aja di Google ya. Jadi kita akan mulai dari tahap awal, mulai dari instalasinya, konfigurasinya, sampai nanti ke pagination-nya. Sebenarnya ilmu ini saya dapatkan juga dari Google gitu ya teman-teman. Baik, kita langsung saja ya. Jadi kita akan coba buat seperti ini ya. Lihat, klik tombol tambah, dia nggak ada loadingnya, cuman URL-nya berubah gitu. Biasanya kan kalau PHP biasa atau CRUD biasa gitu ya, ada loadingnya ya. Ketika kembali, kemudian kita hapus ya, nggak ada loadingnya ya. Sebenarnya juga bisa menggunakan JavaScript yang lain, yaitu jQuery ya. Namun ini saya tertarik karena teknologinya lumayan lebih cepat ya kalau menggunakan bahasa React ataupun Vue gitu ya teman-teman. Baik, kita langsung saja supaya tidak memperpanjang waktu. Apa aja yang perlu kita persiapkan di video pertama ini? Insya Allah di video pertama ini kita coba untuk tampil data aja dulu. Nanti kita akan berkelanjutan sampai nanti ke pagination ya teman-teman. Baik, kita langsung saja. Langkah pertama, kita perlu melakukan instalasi untuk Laravelnya. Teman-teman boleh kunjungi laravel.com, kemudian masuk ke installation, kemudian kita cari di bagian creating a Laravel project. Kita akan coba membuat project baru. Kita copy ini ya. Kemudian teman-teman boleh letakin di bagian desktop ataupun di folder yang lainnya ya. Atau di partisi yang lainnya. Di sini saya klik kanan, silakan masuk ke terminal, ataupun kalau teman-teman sudah install Git, boleh open Git bash here, atau bisa juga menggunakan command prompt ya. Kemudian kita paste di sini. Kemudian jangan lupa dirubah example app-nya, kita ganti dengan nama project kita, misalkan PRJ inersia React gitu ya. Kemudian dia enter. Setelah itu silakan ditunggu sampai instalasi project kita selesai. Sambil menunggu instalasinya, teman-teman, bagi yang baru belajar mengenai aplikasi berbasis framework Laravel ini ya, aplikasi PHP berbasis framework Laravel ini, di sini saya menggunakan sebuah web server yang namanya Laragon ya. Boleh juga teman-teman menggunakan SAMPP atau OnePP. Namun karena framework yang teknologi framework zaman sekarang, dulunya ketika kita membuat aplikasi web biasanya kita simpan kalau di SAMPP di htdoc ya, atau di WAM-WWW gitu ya. Kalau sekarang kita nggak perlu lagi. Kita boleh terserah mau diletain di mana project kita. Nah, yang penting kita perlu
menambahkan patch folder PHP-nya, pemanggilan patch dari folder PHP-nya itu kita posisikan, kita daftarkan di environment variable kita. Ya, jadi nanti di Laragonnya atau Zampp-nya kita nggak butuh lagi mengaktifkan Apache gitu ya, karena nanti otomatis dari framework-nya akan membuat port sendiri gitu ya. Cukup sebenarnya adalah MySQL-nya saja kita aktifkan. Jadi teman-teman boleh menggunakan Laragon, Zampp, WAMP. Yang penting versi PHP-nya ya minimal 8.1. Jadi teman-teman boleh daftarin aja folder PHP-nya ya. Kita daftarkan di sini, kemudian nanti cari misalkan di mana kita instalasi Laragonnya, cari folder PHP. Di sini terletak di bagian bin, kemudian cari folder PHP. Nanti patch-nya, ini patch-nya kita copy di sini. Kemudian kita masuk ke environment ya, edit the system environment variable, kemudian kita daftarkan di bagian patch-nya di sini. Ya, ini bagi teman-teman yang baru belajar gitu ya. Nah, jadi sini klik new, kemudian kalian pastikan. Teman-teman bisa lihat di sini ada Zampp 8 dan 7 ya, dan juga ada Laragon. Di sini kalau misalkan teman-teman ada project yang masih menggunakan versi 7 ya, versi 7 atau teman-teman pernah menggunakan atau membuat aplikasi berbasis framework Coordinator yang masih menggunakan versi 7, teman-teman bisa tinggal pindahin aja ke atas ya, paling atas. Nanti otomatis dia akan membaca versi 7-nya. Jadi yang penting yang paling atas itulah yang akan dibaca terlebih dahulu. Jadi setelah itu baru di oke, kemudian boleh dicek di command prompt, buka cmd, kemudian ketikkan php min v. Pastikan yang muncul adalah versi 82. Nah, gitu ya teman-teman, bagi yang baru belajar mengenai Laravel maupun Coordinator. Baik teman-teman, jika sudah setelah instalasi ini, project awal, kita akan lakukan instalasi beberapa package yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi menggunakan package Inertia React ini ya. Jika instalasinya sudah selesai, teman-teman silakan masuk ke directory dari folder kita, cd atau change directory, kemudian prj gitu ya, tekan tab, kemudian enter. Nah, sebelumnya teman-teman pastikan juga di laptopnya sudah terinstall yang namanya Composer dan Node.js ya, supaya kita bisa menginstal beberapa package baik itu dari PHP-nya maupun dari JavaScript-nya ya, yang berbasis JavaScript gitu ya. Jadi teman-teman ya, saya anggap teman-teman sudah bisa lah ya. Baik, kita akan coba menginstal Laravel Inertia Laravelnya, sebuah package. Kita akan menggunakan perintah Composer, kemudian install, kemudian ketikkan Inertia JS ya, JS slice, kemudian Inertia strip Laravel, kemudian di enter. Silahkan ditunggu sampai instalasi selesai. Oh maaf, ada kesalahan. Di sini bukan install ya, install biasanya untuk npm. Maaf, ini require ya, require. Silahkan ditunggu proses instalasi untuk Inertia strip Inertia Laravelnya. Oke ya teman-teman, silahkan ditunggu. Di sini terdapat ada kesalahan tulisan, bukan Inertia tapi Inertia. Nanti kalau misalkan di Laravel itu agak sedikit pintar ya, karena dia akan membetulkan apa yang kita ketik. Kemudian di sini akan ada perintah seperti ini yang teman-teman lihat, tekan aja 0 ya. Maaf, tekan 0 kemudian enter. Silakan ditunggu ya. Jika sudah teman-teman, kita lanjut ke install untuk Node Package Manager-nya atau sebuah package dalam bentuk bahasa JS-nya gitu ya, JavaScript-nya. Jadi kita akan menggunakan perintah npm Node Package Manager, kemudian install, kemudian ketikkan add Inertia JS, kemudian slice Inertia gitu ya. Kemudian ada beberapa package lagi namanya add Inertia JS, kemudian slice Inertia, kemudian strip React. Kemudian satu lagi add Inertia JS, kemudian React. Oke, silakan
Jika sudah, tekan enter. Kemudian kita perlu satu lagi untuk file-nya, ya, namanya tulisannya vt ya. Untuk keperluan konfigurasinya, ketikkan npm install kembali, kemudian add file.js, kemudian /plugin, ya, kemudian plugin React. Kemudian silakan di enter teman-teman. Kemudian ada kelupaan juga ya, npm install React DOM supaya dia bisa membaca DOM ya, untuk supaya kalau bahasa saya ini bisa mengeksekusi tag HTML gitu ya di React-nya. Kemudian silakan di enter. Jika sudah teman-teman, silakan buka Visual Studio Code-nya, cukup mengetikkan code titik di sini. Silakan ditunggu prosesnya. Teman-teman bisa ngecek apakah package ini sudah terinstall. Bisa yang pertama yaitu di Composer JSON-nya. Di sini dia inertia Laravel-nya. Kemudian untuk npm-nya yang tadi letaknya di bagian package di sini. Nah, ini adalah beberapa package atau dependensi yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi berbasis membuat CRUD dengan inertia React.js gitu ya. Baik, langkah selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi bagian environment-nya di sini teman-teman untuk database-nya. Di sini saya akan membuat sebuah database namanya db inertia CRUD latihan ya, atau latihan CRUD. Oke. Inertia underscore latihan CRUD. Ini terserah aja nama database-nya teman-teman. Kemudian karena kita akan membuat sebuah satu buah table. Jadi misalkan di sini saya membuat satu buah tabel namanya tabel mahasiswa. Jadi teman-teman boleh ketikkan php langsung saja. php artisan. Di sini saya perbesar dulu. PHP artisan, kemudian make, kita langsung aja buat sebuah model namanya mahasiswa, kemudian langsung membuat sebuah file migration /m. Setelah kita membuat sebuah model tadi ya, di sini kita langsung, di sini ada kesalahan teman-teman, kita langsung membuat sebuah controller dengan resource, artinya ada function-function seperti index, store, update, delete, dan seterusnya. Jadi caranya adalah php artisan make controller. Kita misalkan namanya mahasiswa controller. Kemudian resource ya, resource kayak gini. Double dash ya. Sudah, kemudian kita akan membuat sebuah controller mahasiswa controller di sini. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah file factory untuk di sini saya menggunakan git base saja ya. Di sini saya akan membuat sebuah data dummy nantinya ya, factory. Kemudian saya misalkan mahasiswa factory. Oke, enter. Kemudian saya akan apa lagi ya? Jika sudah, kita akan konfigurasi untuk migrationnya. Oke, silakan masuk ke folder app, kemudian bukan app ya, tapi database, kemudian migration, kemudian kita masuk ke create mahasiswa tables ya. Nah, di sini kita akan nanti membuat sebuah tabel namanya, jangan lupa tidak menggunakan s ya, tapi mahasiswa aja tanpa s. Kemudian di sini akan kita buat beberapa field seperti variable table, kemudian kita misalkan name ya, yang mana ini sesuai dengan yang di kampus saya, tempat saya ngajar, ini maksimal adalah 7 gitu ya. Kemudian tabel fieldnya itu nama lengkap, boleh juga, kemudian kita buat aja 200 ya, kemudian kita buat tambah lagi genkel ya, dengan tipe datanya adalah num ya, num. Kemudian kita kasih parameter di sini untuk L dan P gitu ya. Kemudian ya, kita buat lagi field satu lagi namanya alamat ya. Boleh teman-teman tambahin sendiri. Di sini kita contohkan adalah
Kita contohkan saja kita punya 4 field untuk tabel mahasiswanya. Kita akan lakukan execute untuk migration ini. Caranya adalah PHP Artisan migrate. Kemudian karena kita belum membuat sebuah database DB inersia latihan CRUD, maka dia akan muncul sebuah notif seperti ini. Ketik aja yes gitu ya. Dia akan membuat sebuah database baru. Jika sudah, kita akan membuat sebuah data dummy. Caranya PHP Artisan Tinker ya. Tinker. Nah, oke, di sini kita akan panggil namanya model app, kemudian backslash, kemudian app, kemudian backslash models ya, jangan lupa pakai s, kemudian nama modelsnya yang kita udah buat mahasiswa, kemudian tambahkan kelas factory ya, kemudian kita buat sebuah data dummy sebanyak 50 aja gitu ya, kemudian kita lakukan create. Oke, silakan di enter di sini. Mahasiswa ya, tidak ada tabel. Oh ya, maaf, kita perlu konfigurasi untuk modelnya. Silakan masuk ke app, kemudian models, kemudian mahasiswa terlebih dahulu. Karena dia masih membaca tabel mahasiswa, kita perlu tambahin di sini sebuah protected, ini namanya protected ya. Kemudian ini kita inisialisasi bahwasanya ini adalah tabel mahasiswa tanpa S gitu ya. Kemudian kita tambahin protected lagi. Kita kasih primary key-nya adalah ID gitu ya. Teman-teman boleh juga tambahin variable ya, protected ya. Kemudian fillable, beberapa field dari tabel ini adalah pertama name ya, kemudian ya wajib diisi ya, kemudian nama lengkap ya. Kemudian tambahin field lagi Jenkel, kemudian nama fieldnya lagi adalah alamat. Oke, jika sudah baru bisa kita execute untuk perintah yang tadi. Silahkan di enter. Oh ya, masih belum dibaca, kita ketik quit dulu, baru tinker lagi, kemudian execute perintah yang tadi. Nim, maaf, nim di sini tidak kebaca ya. Kita cek dulu nimnya, bentar. Baik teman-teman, saya ada kelupaan ya, karena kita sudah membuat sebuah file factory. Kita masuk dulu ke factory dulu ya. Ya, mahasiswa factory, oke. Kemudian di sini kita tambahin sedikit perintah untuk membuat data dummy. Ya, di sini saya ada kelupaan ya, teman-teman. Kemudian sebelum public function di sini kita definisikan dulu ya protected, kemudian variable model. Kita panggil mahasiswa kelasnya. Jangan lupa ya, langsung tekan enter ya, control space, kemudian mahasiswa. Ya, kalau misalkan manual ya, panggil kelas. Di sini teman-teman mungkin ada agak sedikit ragu. Ini adalah nama model, langsung diinisialisasi use app models mahasiswa. Karena saya menginstal beberapa extension dari Visual Studio Code-nya untuk mempermudah kita ngetik coding di sini. Jadi kita bisa tekan control space pada keyboard kita, akan muncul seperti ini. Klik di sini akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau misalkan nggak ada, dia ada tulisan merah. Maaf, ada garis merah di bagian tulisan kelas mahasiswanya. Jadi control space, klik di sini, enter. Oke. Kemudian di sini kita bisa ketikkan field. Untuk field name, kita akan membuat data dummy string this fucker di sini tulisannya. Kemudian kita buat unique. Kemudian kita kasih numerify. Kita karena ada 7 karakter, berarti buat 7 di sini. 7 4 5 6 7. Oke, kemudian untuk nama lengkap, ini adalah field ya. Nama lengkap, kemudian string this factor, kemudian panggil name ya. Full name. Ada nggak full name? Oh, tidak ada. Kita buat aja name ya. Ini adalah name. Kemudian Jenkel. Nah, kita akan membuat data acak. Untuk isinya adalah L dan P. Random element gitu ya. Kemudian isinya adalah L dan P.
Kemudian jangan lupa untuk fill alamat, string disk, packer, address. Oke, jangan lupa disimpan. Kita masuk kembali ke terminalnya. Kita quit terlebih dahulu. Jangan lupa tinker lagi. Kemudian ketikkan perintah kembali untuk membuat sebuah data dummy sebanyak 50 data. Oke, jika sudah teman-teman boleh masuk menggunakan sebuah tools namanya SQLiok. Di sini kita bisa cek nama database yang sudah kita buat, ada tabel mahasiswa, nanti ada 50 data yang tercreate menggunakan factory. Baik, kita akan coba menampilkan data menggunakan inersia ini. Terlebih dahulu kita perlu konfigurasi lagi ya. Di sini saya tutup aja Git base-nya. Kita khususkan di bagian Visual Studio Code-nya. Kita akan membuat sebuah middleware. Di sini kita quit dulu. Di sini kita lakukan publish middleware untuk inersianya supaya dikenali oleh project kita. Caranya adalah PHP artisan. Kemudian di sini ada dokumentasinya ya. Inersia, kemudian middleware gitu ya. Nanti akan dibuatkan satu buah file baru gitu. Di bagian app http middleware, kemudian ada namanya handle inertia request. Oke ya. Kemudian kita setting sedikit, masuk ke app, kemudian masuk ke http, kemudian ada kernel di sini ya. Di sini ada kernel, kita daftarkan middleware-nya di bagian group webs-nya. Maaf, di media groups di bagian webnya. Di sini kita tambahkan di atas, di bawah start session di sini, atau di bawah boleh juga ya, nggak ada larangan gitu ya. App, kemudian http, kemudian middleware ya, kemudian cari perintah handle inertia request, kemudian titik 2 kali, kemudian class. Nah, jika sudah, kita perlu masuk ke kelas di sini. Boleh teman-teman tekan Ctrl pada keyboardnya, klik di sini karena saya sudah menginstal beberapa extension untuk Laravel-nya di Visual Studio Code. Kemudian kita klik di sini, ya kita bisa menambahkan beberapa konfigurasi seperti kita bisa nambahin flash message untuk menampilkan sebuah pesan ketika misalkan datanya sudah berhasil tersimpan gitu ya, menggunakan flash message ya. Seperti contoh, teman-teman bisa masuk ke situsnya inersiajs.com. Di sini saya coba search namanya flash ya, yang sudah saya coba gitu ya, flash message. Kemudian kita tambahin di bagian sini. Nah, gitu. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, gitu. Ini gunanya untuk menampilkan atau membuat sebuah pesan yang kita tampilkan di web kita menggunakan flash message gitu. Atau bisa kita menggunakan session gitu ya. Oke, teman-teman, jika sudah selanjutnya kita lakukan konfigurasi file-nya gitu ya. Caranya silahkan kita masuk ke sebuah file namanya file config.js di sini. Nah, yang perlu kita tambahkan cuman adalah perintah react di sini. React buka kurung tutup kurung kemudian koma. Kemudian jangan lupa disimpan. Di sini masih belum kebaca. Oh ya, saya lupa nih ya, teman-teman. Tambahin import dulu ya. Import react. Di sini react. Kemudian ambil from, kemudian file kita panggil plugin react gini. Oke, jika sudah jangan lupa disimpan kembali. Kemudian kita akan masuk ke file app.js yang ada di folder resource, karena nanti ketika rendering pertama kali adalah file resource-nya. File app.js yang ada di dalam resources. Nah, karena di sini teman-teman React-nya karena ada perubahan sedikit, ekstensinya itu bukan JS tapi ada penambahan yaitu X ya, JSX. Jadi karena ada perubahan teknologi, namanya bahasanya itu TypeScript JSX gitu ya, teman-teman. Di sini di bagian file config.js-nya jangan lupa teman-teman yang kita panggil itu adalah app.js
app.jsx yang jadi kita perlu merubahnya sedikit, kita tambahin x-nya. Oke ya. Kemudian silakan masuk ke folder resource js app.jsx. Kita cari di sini, ini dia. Jangan lupa kita rename dulu ya. Maaf, kita rename filenya jadi JSX. Jadi kita gunakan teknologi JSX ya. Bahasanya itu TypeScript JSX. Nah, gini, select language mode. Teman-teman boleh install aja ya, supaya coding kita akan merapikan sendiri sesuai dengan bahasanya yang kita pilih. Di bagian app.js ini kita perlu menambahkan beberapa perintah. Pertama yaitu kita import yang namanya create inertia app. Oke. Kemudian import React, kemudian from React. Di sini React aja dulu. Oke. Kemudian import render. Di sini kita akan menggunakan yang DOM ya. Kemudian from, kemudian React DOM. Oke. Kemudian jika sudah, kita ketik create inertia app, kemudian buka kurung kurawal, kemudian ketikkan dissolve, name import, kemudian di sini akan kita buat sebuah folder defaultnya nanti ya di dalam resource-nya yaitu page ya, kemudian pages hurufnya besar, kemudian string slice tanda $, di sini name. Oke. Kemudian jangan lupa di sini koma. Kemudian setup. Di sini kita akan membuat beberapa props namanya. Pertama L, kemudian app, kemudian props. Oke, kemudian di luarnya kita buat seperti ini, kita render. Nanti kita akan render app-nya gitu. Komponen komponen dengan nama file app, kemudian props di sini, kemudian jangan lupa penutupnya tambahkan L di sini. Di sini titiknya 3 buah ya. Oke, gitu. Jadi nanti kita akan membuat sebuah function di controller mahasiswa. Nah, jadi dia akan merender sebuah file yang nantinya akan berada di dalam folder page yang kita setting. Nanti di dalam folder JS ini kita akan membuat sebuah folder page. Jadi kita akan membuat folder page di sini. Silakan klik kanan, kemudian new folder, namanya folder pages ya. Jadi dia akan membaca semua file yang ada di dalam folder pages di sini. Itulah konfigurasinya yang saya dapat dari inertia JS-nya. Baik, kita akan coba tes membuat hello world sederhana kata-katanya gitu ya. Baik, teman-teman silakan masuk terlebih dahulu ke controller, masuk app http kemudian controllers kemudian mahasiswa controllers. Baik, kita akan coba render. Caranya adalah return kemudian inertia, control space, di sini inertia ini yang diambil, klik kemudian render. Kemudian kita akan membuat sebuah folder namanya mahasiswa nantinya. Nama filenya harus diawali dengan huruf besar, index ya, nanti ekstensinya JSX. Oke, kita coba seperti itu nanti. Oke. Jika sudah, silakan masuk ke resource tadi. Oke, teman-teman. Di dalam folder pages ya, kita akan membuat sebuah folder lagi namanya mahasiswa. Kemudian di dalam folder mahasiswa kita akan membuat sebuah file namanya index. Ingat huruf awalnya besar. Ekstensinya adalah JSX. Oke, jika sudah, kita buat perintah sederhana saja ya, React ya, kemudian from dari React-nya. Oke, kemudian kita buat export default. Ini kalau teman-teman sudah belajar sedikit perintah library dari React-nya, pasti paham di sini. Kita buat sebuah function namanya index, harus sama filenya dengan nama functionnya. Kemudian kita buat returnnya sama kayak di HTML itu adalah body-nya. Ya, ini yang ditampilkan gitu. Kemudian kita buat perintah seperti biasa div ya. Kemudian kita buat H3 hello world inertia React.js.
Oke, kita akan coba menjalankan tulisan ini, perintah ini. Terlebih dahulu jangan lupa ya, kalau kita sudah bermain di controller, kita jangan lupa tambahkan roots-nya, roots bagian web. Nah, karena ini adalah web bukan API ya, teman-teman. Kemudian teman-teman boleh ketikkan root ya, kemudian resource. Ya. Nanti arahkan ke slice mahasiswa, yang diakses itu adalah mahasiswa controller. Nah, di sini ingat jangan diketik aja otomatis muncul dia, tekan ini. Langsung dia akan membuat use ya. Kemudian panggil kelasnya. Oke, jika sudah, bagaimana cara merunningnya, teman-teman? Kita perlu membuka dua buah terminal ya. Di sini langsung aja bisa ya. Jadi di sini bagian di sini misalkan base-nya kita ketik, kita jalankan React-nya npm dev run. Oke. Kemudian di bagian di sini pastikan tidak ada error. Oh maaf. npm run dev. Nah, gitu, pastikan tidak ada error. Kemudian di bagian terminal satu lagi kita ketikkan php artisan serve. Oh, maaf ya. Yes ya. Serve ini adalah php artisan serve, bukan search ya. Kemudian kita bisa klik di sini, masuk ke browser kita. Oh iya, di sini karena bentrok ya. Bentrok yang saya buat bentar. Oke, sudah muncul seperti ini. Teman-teman boleh klik ketik slice mahasiswa ya, yang ada di roots web tadi. Kita view app not found. Oh, tidak ada, maaf. Oh ya, ada satu lagi yang perlu kita buat adalah file yang namanya satu lagi. Bentar. Datanya itu ada di bagian resource-nya. Tambahin resource-nya satu lagi. Kemudian di bagian view-nya kita perlu membuat sebuah file namanya app.blade.php. Oke, kita ketik aja HTML biasa di sini, tekan tanda seru, Ctrl space. Oke, di sini akan kita buat ya latihan CRUD inertia JS. Maaf, inertia React JS. Oke, kemudian di bagian head-nya kita perlu ketikkan add fight. Nah, di sini kita cukup copy paste perintah yang ada di fight config.js di sini. Kita ambil yang ini. Ya, kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Oke, dia akan meload sebuah file CSS dan JSX ya. Kemudian di body-nya kita perlu mengetikkan perintah di sini. Bentar, div. Jangan lupa ini penting ya, karena ini yang di load-nya. Kemudian ID app, kemudian data page sama dengan. Kemudian di dalamnya adalah kita buat JSON decode, kemudian string page. Kemudian di bawahnya kita tambahin perintah add fight react refresh. Oke, jika sudah kita lihat hasilnya. JSON array given. Saya ada kelupaan, bukan decode ya, tapi encode. Salah ketik saya ini, maaf ya. Encode. Kita jalankan kembali, dia akan otomatis refresh. Kalau tidak refresh dia, tekan aja Ctrl F5 atau di sini Enter ya. Hello World inertia React JS. Gimana teman-teman? Sudah berhasil ya nampilin Hello World-nya. Nah, baik. Jika sudah, teman-teman, kita akan coba bagaimana caranya nampilin data dari data mahasiswa yang sudah kita create gitu ya. Baik. Kita akan masuk ke controller mahasiswa untuk membuat atau mengeksekusi tampil datanya. Mahasiswa controller, silakan kalian masuk, teman-teman. Nah, di sini teman-teman di bagian indeksnya kita buat sebuah variabel mahasiswa, memanggil kelas dari model mahasiswanya. Tekan Ctrl spasi, kemudian use app models mahasiswa. Kemudian panggil kelas function all untuk menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Kemudian kita bawa parameternya. Di sini tambahin mahasiswa, kemudian mahasiswa. Nah, gitu. Sudah teman-teman ya. Jangan lupa ini kalau merah, jangan lupa tambahin use-nya di bagian di sini.
Kemudian kita masuk ke index JSX-nya. Kita coba terlebih dahulu panggil apakah data mahasiswa bisa kita masukkan ke konsol. Di sini jangan lupa tambahin props. Misalkan ini namanya mahasiswa. Dia akan mengambil parameter dari mahasiswa di sini yang sudah menampung query dari tabel mahasiswa. Oke, kemudian kita coba tes apakah konsolnya jalan. Caranya teman-teman boleh CLG console log kemudian panggil mahasiswa. Nah, gitu. Silahkan disimpan. Kemudian lihat, tekan Ctrl Shift I. Gitu ya. Kemudian kita refresh ya. Kelihatan di sini teman-teman terdapat array datanya ada 50 data. Kalau udah seperti ini berarti datanya sudah tampil sebenarnya. Bagaimana datanya tampil tersebut yang tampil di konsol log itu kita tampilkan dalam bentuk tabel? Caranya adalah ini kita matikan dulu boleh, kita hapus boleh juga. Di sini kita akan membuat tabel ya, data mahasiswa. Nah, di sini boleh tambahin HR boleh juga ya, pakai HTML biasa boleh juga gitu ya. Di sini kalau kita refresh kelihatan ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menggunakan perintah tabel. Oke. Kemudian jangan lupa thead ya. Oke, kemudian jangan lupa tr, kemudian th untuk buat name gitu ya, atau boleh buat nomor gitu ya, nomor. Kemudian name untuk tampilan name, nama lengkap, alamat, maaf, jenis kelamin ya, jenis kelamin, kemudian alamat. Oke, kemudian di bagian di sini tambahin tbody untuk menampilkan datanya. Bagaimana cara untuk menampilkan datanya? Di sini kita akan membuat logika. Jangan lupa gunakan kurung kurawal kalau menggunakan bahasa React seperti itu. Kita akan panggil propsnya mahasiswa. Di sini jika mahasiswa, terlebih dahulu kita buat logika dulu. Jika lengthnya sama dengan 0, maka gitu ya. Maka seperti ini. Maka kita tampilkan data kosong terlebih dahulu, tr, kemudian th, kemudian kita kasih cospan, jangan lupa cospan-nya itu sesuai dengan kolom ini berapa nih, 6 ya. Nanti kita buat 5 aja dulu sementara, kita buat data kosong gitu ya. Kemudian jika tidak, titik 2, maka kita tampilin datanya gitu, tr. Kemudian di sini untuk membuat, oh ya, maaf. Di sini bukan, maaf ya, kita hapus dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mapping mahasiswa map gitu ya. Kemudian di dalam mappingnya kita kasih sebuah parameter HMAS, kita rubah ya. Kemudian tambahin index. Kemudian di sini kita buat sama dengan ya. Enter di sini. Oke. Oh ya, di sini ada kelupaan sama saya. Di sini kalau teman-teman agak ragu, memang ini adalah penutup yang di bawahnya. Kalau ini penutup dari sebelum map ini, yang penting sama dengan dan tanda panah ini masih di dalam kurung dari mapnya. Nah, di sini tambahin dulu satu lagi. Buka kurung biasa, bukan kurung kurawal. Enter di sini. Kemudian kita lakukan tr. Oke ya. Kita panggil key-nya adalah sama dengan index untuk membuat nomor otomatis ya. Nomor urut, maaf, bukan nomor otomatis tapi nomor urut 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini td. Oke, kita coba dulu ya. Index ditambahin dengan angka 1. Jangan lupa disimpan. Kita reverse di sini, otomatis dia buat 1 sampai 10. Di sini kalau misalkan tidak otomatis format dokumennya, saya akan ganti select language-nya menjadi JavaScript React gitu ya. Supaya dia merapikan sendiri kalau menggunakan Visual Studio Code ya, format dokumen. Kemudian td lagi, kemudian panggil parameter HMAS-nya. Kemudian panggil field-nya, name, kemudian nama lengkap. Kita coba refresh, tampil datanya.
Kemudian jenis kelaminnya kita akan buat logika jika seperti ini. Jika HMAS titik jengkel itu sama dengan L, maka ini merupakan operator ternary. Ini adalah laki-laki. Jika tidak, titik 2 ini adalah perempuan. Oke. Kemudian TD lagi, panggil field MHS titik alamat. Oke. Kita refresh, maka muncul seperti ini ya. Teman-teman sudah berhasil tampil datanya. Langkah selanjutnya, bagaimana cara menambahin sebuah border di React ini? Gampang sekali, teman-teman boleh menggunakan style. Caranya style di sini, kemudian kita bisa menggunakan style dari React-nya. Kurung kurangnya 2 kali, kita cari border collapse. Oke, border collapse, kemudian titik 2 cari collapse. Kemudian kita buat bordernya itu 1. Oke ya, refresh. Oh iya, saya lupa, bukan seperti ini ya. Tambahin dulu boleh, bisanya border bisa juga sama dengan 1. Refresh, hasilnya seperti ini. Kita bisa nambahin namanya cell padding supaya tampil lebih bagus tadi. Kita buat 5 deh. Saya refresh, hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman? Berhasil ya? Semoga teman-teman juga tampil datanya ya, data mahasiswanya. Baik, untuk tampil data, untuk video pertama ini kita coba tampil data dulu. Insya Allah di video kedua kita akan coba insert datanya bagaimana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa share dan komentar kalau misalkan ada kesalahan dari ilmu yang saya berikan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.